Season 2 episode 12. Previously on the 100. The only way to save both our people is if we join together. I'll get me down in quarantine. Yes, Mr. President. Take him into custody. Our people go and we'll let you live. We're gonna do it in 6. Clark yang telah melepaskan Emerson sebelumnya pada akhirnya telah sampai di Gunung Dewedher dan dirinya disambut dengan Bobby yang ternyata telah berhasil mengembangkan perawatan sumsum tulang belakang yang membuatnya bisa merasakan udara tanpa bantuan alat apapun. Begitupun dengan Bellamy yang setelah memasuki bunker tersebut mengalami beberapa kendala. Bellamy harus menonaktifkan kabut asap terlebih dahulu sebelum Lexa dan Clark melakukan penyerangan. Namun yang jadi permasalahan bahwa dirinya harus menyelamatkan rekan-rekannya terlebih dahulu setelah Dr. Singh mulai mengambil paksa mereka setiap 1 jam sekali. Dan hal tersebut sempat ditolak oleh Clark. Saat ini mereka tak memiliki banyak waktu untuk melakukan keduanya. Bellamy merupakan ujung tombak dalam memenangkan peperangan. Jika dirinya gagal maka sudah dipastikan peperangan tak mungkin dapat dimenangkan. Sehingga dengan hal itu Maya akan mencoba kembali membantunya dengan cara menyamarkan Bellamy sebagai anggota keamanan Dr. Singh. Tak berselang lama setelah obrolan tersebut, kini tibalah waktunya Bellamy harus mencari sumber kabut asap yang dimaksud. Namun untuk menemukannya tak semudah yang dibayangkan, di mana bunker tersebut memiliki tempat berbagai arah cabang yang tentu saja begitu menyulitkan. Dan siapa sangka di perjalanan ia malah menemukan Dr. Singh melakukan perawatan sumsum tulang belakang untuk diberikan kepada Emerson. Tak hanya itu, Clark juga dapat mendengarkan setiap perkataan Bobby bahwa mereka berniat menghancurkan kelompok Grounders dan juga orang-orang langit menggunakan rudal yang dimiliki. Which is why we're gonna use a missile. This time we're not gonna miss. This one. All right, let's go. Everybody! Bobby, shut up and listen. Okay, over there. Yes, sir. Yes. Get everyone ready. Sementara di tempat lain diperlihatkan Okta pada akhirnya telah resmi menjadi murid Indra. Octavia bukan hanya sekedar mendapatkan didikan cara bertarung mengalahkan setiap musuh. Namun Indra juga mendidik mental Okta agar tak mudah menangis ketika harus kehilangan rekan-rekannya. Termaksud di hari itu juga tanpa sengaja ia menemukan Lincoln di sebuah hutan yang ternyata telah meninggalkan Bellamy seorang diri. Lincoln tak mampu melawan orang-orang Reaper setelah mereka sebelumnya telah mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Begitupun dengan Telenius dan juga Murphy pada akhirnya melakukan perjalanan yang begitu panjang dalam menemukan kota cahaya. Saat ini mereka telah berada di zona mati yang dikelilingi padang gurun yang begitu tandus. Namun dari beberapa hari perjalanan mereka tanpa sengaja malah menemukan seorang wanita yang terjebak di sana dengan kondisi begitu memprihatinkan. Wanita tersebut bernama Emory. Ternyata Emory juga berencana menemukan kota cahaya sama seperti Telenius. Namun sialnya ia malah dirampok yang mengakibatkan seluruh perbekalan dan rekan-rekannya harus meninggoy. Mendengar hal itu, Telenius memberikannya seteguk air serta membawa Emory bergabung bersamanya dalam menemukan kota cahaya. Namun siapa sangka di tengah jalan tiba-tiba saja mereka dihadang oleh segerombolan perampok yang ternyata itu merupakan rekan dari Emory sendiri. Everybody, Give you our supplies, we'll all die out here. supplies in the cart. Do as she says. No. Good luck, John. Sementara Clark yang telah mengetahui semua rencana Bobby di hari itu juga dengan segera menuju ke markas Lexa. Dari pertemuan itu Clark mengatakan bahwa mereka harus segera melakukan evakuasi sebelum rudal membunuh seluruh orang-orang. Namun hal itu malah ditolaknya. Untuk memenangkan pertempuran, Clark kadang harus menyerah dalam memenangkan perang. Jika mereka melakukan evakuasi, maka Bobby dapat mengetahui bahwa Clark memiliki seorang mata-mata di dalam gunung, sehingga Lexa tidak akan mengambil resiko tersebut. Ditambah lagi bahwa tugas Bellamy saat ini belum benar-benar berhasil. Tak hanya itu, Lexa juga mengatakan bahwa Clark harus merahasiakan penyerangan ini kepada siapapun termaksud Indra. Dan mereka berdua harus segera meninggalkan tempat ini di saat itu juga.
Sementara Revan dan Bellamy dalam usaha menemukan lokasi tempat keberadaan filtrasi udara berhasil dilakukan. Bellamy telah menonaktifkan filter tersebut sehingga udara dari luar dapat masuk ke dalam bunker. Yang tentu hal itu menyebabkan Dr. Sin dan seluruh orang-orang yang ada di sana harus terkontaminasi oleh radiasi. Okay, activated. What are you doing here? I told you to stay back again. 38 degrees. Commander, where's Clark? I don't know. To leave now. We should search the woods. You tell me what is happening. Three. We had no choice. You knew and you let this happen. Mom! Season 2 episode 13. Setelah rudal menghantam pemukiman Grounders membuat ribuan orang-orang harus mengalami luka-luka dan juga harus meninggoy. Termaksud Indra dan Markus mengalami luka yang cukup parah dan kehilangan cukup banyak darah. Markus saat ini terjebak di antara puing-puing bangunan. Namun Abby dan lainnya tak mampu berbuat banyak setelah menyadari pengintai masih mendiami tempat tersebut untuk menembaki mereka yang masih selamat. What are we gonna do? We can't move. I'm going for the shooter. Abby yang melihat Markus membutuhkan pertolongan tentu saja tak tinggal diam. Ia dengan seorang diri malah memasuki reruntuhan tersebut dan berhasil menemukannya dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Abby begitu kesulitan mengeluarkan Markus dari sana, mengingat bebatuan yang terdapat di sekeliling mereka cukuplah besar. Sehingga mustahil bagi Abby melakukannya dengan seorang diri. Tak hanya itu, Abby juga malah mengatakan bahwa ulah penyerangan ini merupakan kesalahan Clark. Clark mengetahui penyerangan, namun tidak menghentikannya yang tentu saja membuatnya begitu marah dan tak mengerti jalan pikiran anaknya sendiri. Sementara Clark selalu saja menyesali dan menyalahkan Lexa soal penyerangan rudal sebelumnya. Namun semuanya telah terlambat. Untuk menyesali perbuatan yang sudah terjadi tidak ada gunanya. Satu-satunya yang mereka bisa lakukan sekarang adalah menemukan serta membunuh penembak jitu untuk mengakhiri apa yang seharusnya. Who are my people? Here will not stand. The dead will be avenged! Di Gunung Deweder diperlihatkan Jasper pada akhirnya berhasil mengambil alih bunker setelah Bellamy berhasil menonaktifkan filtrasi udara. Sehingga tepat di hari itu juga dengan seluruh pasukan yang dimiliki mereka dapat melakukan pemberontakan untuk menghabisi setiap pihak keamanan yang mencoba menghentikannya. Begitupun dengan Bellamy dan Maya kembali melakukan sesuatu yang dapat dilakukan. Tanpa bantuan Maya, Bellamy tidak mungkin bisa sampai di posisi sekarang. Dan di hari itu juga Bellamy berencana memasuki ruangan persenjataan atas petunjuk dan arahan dari Maya. Namun semuanya tak semudah yang dibayangkan. Di mana Bobby pada akhirnya dapat mengetahui bahwa semua ulah pemberontakan ini ada keterlibatan Maya di dalamnya. Sehingga Bobby mengancam mereka untuk menyerahkan diri sekarang juga. Karena jika tidak maka ia tak segan-segan membunuh Maya di saat itu. Jasper yang mengetahui semuanya tentu saja tak tinggal diam.
Maya saat ini menggunakan pakaian oksigen yang telah dirancang Bobby dengan batas waktu hanya 20 menit saja. Jika mereka tak menyerahkan diri, maka secara otomatis pakaian tersebut akan membunuhnya. Mengetahui semua itu, dengan segera Manti akan memasuki tempat pusat penyediaan oksigen yang dapat menyelamatkan Maya dari kritis oksigen yang dimaksud. I won't let you die. We can't get leverage. She's almost out of oxygen. Go, go! Hurry up! Follow me. It's been 30 minutes, so the girl's dead by now. Find them. Go this way. We're going to hide you. War is coming. Stay alive. Be ready to fight. Season 2 episode 14. Bobby pada akhirnya dapat menyadari bahwa di dalam bunkernya terdapat seorang mata-mata dari orang langit, dan hal tersebut dapat dibuktikan ketika Jasper meluluskan diri dan membantai puluhan tentaranya. Mengetahui semua akan hal tersebut, tepat di hari itu juga Emerson melipat gandakan pengawasannya menjadi 10 kali lipat di setiap penjuru ruangan. Tak hanya itu, ternyata Bobby juga mengetahui bahwa seluruh pasukan Grounders telah mendiami hutan belantara tak jauh dari lokasi tempat jangkauan kabut asap berada. Sehingga ia berencana menyebarkan kabut asap beracun tersebut sebelum penyerangan itu terjadi. What if we're... Sementara Bellamy di malam itu juga benar saja ia mengalami kesulitan untuk mencari serta memasuki sumber kabut asap yang dimaksud, di mana kartunya sudah tidak berfungsi seperti sebelumnya, dan semua hal itu benar adanya, di mana pihak keamanan berhasil menemukannya hingga membuat aksi kejar-kejaran terjadi di antara mereka. Di tempat lain diperlihatkan Octavia di malam itu mempertanyakan di mana keberadaan Clark saat rudal tersebut menghancurkan dan membunuh semua orang-orang yang tak bersalah, dan bagaimana cara Clark dan juga Lexa bisa selamat dari bencana tersebut. Mendengar hal itu, Clark dengan terpaksa mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia melakukan hal itu hanya untuk semata-mata menyelamatkan Bellamy serta memenangkan pertempuran. Jika dirinya melakukan evakuasi, maka pihak musuh dapat mengetahui keberadaan Bellamy dan membunuhnya, serta mengingatkan Octa agar rahasia ini jangan sampai tersebar kepada seluruh orang-orang. Karena jika hal itu terjadi, maka persekutuan akan terpecah dan menimbulkan permasalahan baru bagi kelompok mereka sendiri. You should relieve them. Time for the southernmost guard post rotation. Andrew will join you there shortly. Tak berselang lama setelah pertemuan antara Clark dan Octavia berlangsung, hal yang tak diinginkan terjadi, di mana Clark mendapati bahwa Indra tengah duduk santai sembari menikmati makanannya. Seharusnya Indra melakukan pengintaian di sebuah gunung bersama dengan Octavia sesuai dengan perintah Lexa. Menyadari bahwa ada sesuatu yang tak beres di malam itu juga, Clark segera menghampirinya. Ternyata alasan Lexa memberikan perintah tersebut adalah agar dapat membunuh Octa di saat itu juga. I have my order. Don't. This is not happening. Lexa yang mencoba melakukan pembunuhan terhadap Octa bukan tanpa alasan. Ia melakukan hal tersebut karena menganggap bahwa Octavia merupakan sebuah ancaman. Lexa ragu jika penyerangan rudal yang terjadi sebelumnya ia utarakan kepada seluruh orang-orang. Namun hal tersebut tentu saja dibantah oleh Clark. Kesetiaan Octavia tidak diragukan lagi, dan Clark percaya terhadap kelompoknya sendiri. Tak hanya itu, Clark juga dengan tegas mengatakan jika Lexa kembali mencoba melukainya, maka dirinya sendiri yang akan membongkar rahasia tersebut di hadapan seluruh pengikutnya. Di tempat lain diperlihatkan Telenius dan Murphy kembali melanjutkan perjalanan dalam menemukan kota cahaya. Perjalanan Telenius saat ini benar-benar di luar dugaan, di mana mereka tidak memiliki persediaan apapun untuk dimakan.
Ditambah lagi Telenius tak memiliki kompas dan tak tahu arah perjalanan. Tak hanya itu, Telenius juga harus kehilangan rekan-rekannya setelah memasuki ladang ranjau dan membunuh mereka satu demi persatu. We're in the middle of a minefield. Pagi hari kini telah tiba, di mana Murphy yang sudah muak atas semuanya tentu saja melampiaskan amarahnya kepada Telenius. Ia mengajaknya untuk menemukan kedamaian, namun yang didapatkan hanyalah penderitaan semata. Ditambah lagi mereka harus melewati ladang ranjau yang akan membunuhnya kapan saja. Setelah melewati semuanya, mereka mendapati fakta bahwa apa yang dicari selama ini tidak sesuai dengan harapan. Di mana yang berada tepat di hadapan mereka saat ini hanyalah sebuah hamparan gurun pasir yang tak bertepi. Come on. Another test pass. It's not a city, it's nothing. This is what we crossed the desert to find. Telenius yang selalu yakin bahwa kota cahaya benar adanya selalu saja meyakinkan mereka untuk tetap melanjutkan perjalanan. Hingga pada akhirnya Telenius mendapatkan setitik harapan ketika menemukan sebuah drone berada tepat di hadapannya. Belum diketahui pasti siapa yang mengendalikan drone tersebut dan apa tujuannya. Namun Telenius tetap akan mengikutinya walaupun ia sendiri tak mengetahui kemana arah perjalanan mereka selanjutnya. Tell me, what level of crazy is too much for you? You heard the man? Sementara Bellamy sendiri diperlihatkan pada akhirnya berhasil memasuki suatu ruangan yang di sana terdapat orang-orang gunung yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bobby. Sehingga mereka bisa saling membantu satu sama lainnya dalam menonaktifkan kabut asap tersebut. Pria yang berada tepat di hadapan Bellamy saat ini ternyata merupakan ayah dari Maya sendiri. Dan dirinya bersedia membantunya dalam menemukan pusat kabut asap beracun. Berkat pertolongan Vincent sebelumnya, akhirnya Bellamy dapat memasuki tempat tersebut dengan mudah. Namun perjuangannya tentu tak sampai di situ saja. Di mana ia masih membutuhkan bantuan Raven apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ditambah lagi ternyata Bobby telah berhasil menyadap radio mereka dan mencegah Bellamy untuk menonaktifkan kabut tersebut. Sir, the intruder's radio's been cut off. What's going on? I'm finding the radio, Lieutenant. The intruder. Do a sweep and make sure they have no more. Don't hit the tanks! Vale is ready on your command, sir. None. Veil is down. I repeat, the veil is down. What up? We are negative on veil deployment. All we have is the doors. Season 2 episode 15. Keberhasilan Bellamy meledakkan pusat kabut asap beracun tak sampai di situ saja. Ia kembali melanjutkan misi terakhirnya untuk membebaskan seluruh para tahanan yang telah disekap. Termaksud seorang wanita dari kelompok Grounders bernama Miranda berhasil Bellamy selamatkan. Bellamy menekankan agar Miranda bergerak secepat mungkin membebaskan seluruh kelompoknya sebelum pihak keamanan datang dan menemukan mereka. Sementara Bobby yang menyadari bahwa peperangan berada tepat di hadapannya saat ini meminta kepada seluruh rakyatnya untuk melawan orang-orang luar, serta membantunya menangkap serta menyerahkan Jasper dan seluruh kelompoknya. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa mimpi mereka untuk bisa hidup di luar sana harus sirna seketika. Padahal Dr. Sin telah menemukan obat yang tepat agar mereka semua bisa hidup dengan bebas tanpa menggunakan alat pelindung radiasi. Maybe we can help you. Where are they? Two. Hey, don't shoot.
We're here, okay? Sementara Clark dan Lexa mengumumkan rencana penyerangan mereka di pagi hari itu, Clark telah siap melakukan penyerangan sesuai dengan perintah Komandan Lexa. Tak hanya itu, Clark juga mengatakan bahwa pertempuran ini merupakan misi penyelamatan. Artinya mereka hanya bertugas menyelamatkan para sandera, tidak lebih dari itu. Kelompok Grounders dan orang langit tidak boleh melukai anak-anak dan orang-orang yang telah membantunya selama ini, karena mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan perang tersebut. Bahkan Clark menekankan agar mereka hanya perlu membunuh tentaranya saja dan bahkan pimpinannya jika diperlukan. Clark dan Lexa membagi 4 kelompok penyerangan, yang 2 di antaranya telah berada di tambang dan juga di bendungan. Begitupun tim ketiga terdiri dari Bellamy yang bertugas melepaskan seluruh tahanan, termasuk bertugas memasukkan Raven untuk membuka palka bunker dari dalam. Sementara Clark dan Lexa sendiri harus berada di gerbang utama musuh dengan tujuan pengalihan perhatian. Thanks to our alliance with the Sky People, Clark said we spare the innocent. We'll fall. Juice down. Just down. Di dalam bunker diperlihatkan Raven dan Wick akhirnya telah berada di pusat pintu palka. Mereka bertugas meledakkan turbin tersebut agar dapat membuka pintu palka dari dalam, karena mustahil bagi Clark untuk bisa membukanya dari luar. Namun Raven untuk bisa melakukan tugasnya dengan lancar tak semudah itu, di mana beberapa tentara datang menghampirinya hingga membuat ledakan tak dapat terbendung. Sementara Bobby yang menyadari bahwa peperangan tak mungkin dapat dimenangkan datang menghampiri ayahnya sembari meminta pertolongan, bahwa kondisi mereka saat ini benar-benar terpojok. Jika Dante tak memberikan solusi apapun, maka sudah dipastikan seluruh rakyatnya akan meninggoy, dan bunker yang merupakan tempat tinggal mereka selama 97 tahun lamanya akan lenyap seketika. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Dante mengatakan bahwa satu-satunya solusi yang akan membuat Lexa menarik mundur pasukannya adalah menghentikan persekutuan. Begitupun dengan Clark dan Lexa agar dapat meledakkan pintu tersebut mendapati beberapa kendala. Orang-orang gunung melakukan perlawanan dan menembaki mereka secara membabi buta. Namun dari segala usaha dan perjuangan mereka, hal tersebut bukanlah suatu masalah besar bagi Clark. Terbukti ketika Clark pada akhirnya berhasil membuka pintu palka di saat itu juga. Saat kemenangan sudah berada di depan mata, hal yang tak disangka-sangka terjadi, di mana Lexa tiba-tiba saja menarik mundur pasukannya dengan alasan yang tak masuk akal. Ternyata Dante telah membuat kesepakatan dengan Lexa. Dante bersedia membebaskan seluruh kelompok Grounders, namun dengan catatan Lexa menyerah dan menghentikan peperangan. Clark yang mendengar hal tersebut lantas mempertanyakan bagaimana dengan kelompoknya yang masih berada di dalam gunung. Lexa tanpa penyesalan mengatakan bahwa Bellamy, Raven dan lainnya bukan bagian dari kesepakatan, dan dirinya tak peduli sama sekali akan hal tersebut. Mendengar pernyataan itu membuat Clark terdiam seketika. Made the right choice, Commander. Take us around us loud. Here we meet again. It can't be over. Season 2 episode 16.
Telenius dan Murphy setelah melewati perjalanan yang cukup panjang ternyata tak sampai di situ. Dari sekian banyak orang yang mengikutinya kini hanya tersisa 4 orang saja. Dan kali ini mereka harus menyeberangi lautan sembari mengikuti drone tersebut. Namun ketika berada di tengah-tengah lautan tiba-tiba saja makhluk yang tak diketahui datang menghampiri. Hingga hanya menyisakan Telenius dan Murphy seorang. Setelah mereka tiba di tepi pantai, ternyata Telenius akan kembali melanjutkan perjalanan sembari mengikuti drone yang berada tepat di hadapannya. Sementara Murphy memutuskan tetap tinggal di sana dengan penyesalan yang tak terbendung. Pagi hari kini telah tiba. Diperlihatkan kondisi Murphy begitu memprihatinkan. Ia sendiri tak tahu harus berbuat apa dan kemana kakinya harus melangkah. Namun tiba-tiba saja tanpa terduga ia malah menemukan sebuah tempat rahasia yang berada tepat di depan matanya. Murphy sendiri tak tahu mengapa ada bangunan dengan perlengkapan dan sumber makanan melimpah bisa berada di tengah-tengah hutan. Begitupun dengan Telenius, setelah mengikuti drone tersebut ia malah menemukan bangunan super mewah berada di tengah-tengah hutan. Yang tentu saja membuatnya tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya itu, Telenius juga disambut dengan seorang wanita muda bernama Ali. Wanita yang berada di depan Telenius saat ini itu tidak benar-benar nyata, melainkan sebuah program yang dirancang dengan maksud dan tujuan tertentu. I tried to stop her. She got the launch codes. But I'm sorry. So sorry. Thank you for bringing it down for me, Thelonious. We have work to do. Kembali ke Gunung Dewedher, diperlihatkan Octavia masih mendiami gua tersebut dengan seorang diri setelah Indra meninggalkannya dengan begitu saja. Octa tak mungkin pergi dari sana ketika mengetahui bahwa Bellamy dan lainnya masih berada di dalam gunung. Tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja Clark datang menghampiri. Setelah pengkhianatan yang dilakukan Lexa tak membuatnya menyerah dengan begitu saja. Ia berniat menyelamatkan teman-temannya apapun resiko yang harus ditempuh. Dari obrolan tersebut tiba-tiba saja Bellamy, Jasper, Manti dan juga Maya muncul di hadapan mereka. Yang tentu saja membuat Clark begitu bahagia. Clark mengatakan yang sebenarnya bahwa Lexa telah membuat kesepakatan dengan Bobby yang menyebabkan seluruh kelompok Grounders mundur dan berhenti melakukan penyerangan. Mengetahui semua kebenaran tersebut, Bellamy berencana menemui Dante sembari meminta pertolongan dengan maksud membebaskan seluruh kelompoknya. Sementara Maya akan menuju ke lantai 5 dengan tujuan mengambil persediaan tangki oksigen. Mengingat keterbatasan oksigen yang dimiliki saat ini hanya bisa bertahan 30 menit saja. Sehingga Octa akan membantu mereka agar bisa ke sana dengan aman. Lincoln saat ini harus menjadi tahanan dari Indra. Indra terpaksa melakukan pengkhianatan dan meninggalkan Octa seorang diri hanya untuk semata-mata mengabdikan dirinya kepada komandan. Benar atau salahnya keputusan yang diambil Lexa itu merupakan wujud sebagai bentuk kesetiaannya. Tak hanya itu, ia juga memberikan pisau kepada Lincoln untuk menyelamatkan kekasihnya yang kini dalam keadaan bahaya. Take off the hoods. You bastards! Where's my daughter? She's talking about Clark. What is wrong with you people? Kini tibalah pertemuan antara Bellamy dan juga Dante. Dari pertemuan tersebut tanpa basa-basi Bellamy mengatakan bahwa dirinya meminta bantuannya agar bersedia membebaskan seluruh teman-temannya. Karena jika tidak maka pertumpahan darah tak dapat dihentikan. Namun permintaan itu malah ditolak mentah-mentah.
Dante tidak akan mengambil resiko dengan mengorbankan penduduknya demi untuk membebaskan kelompok Clark, sehingga tak ada pilihan Clark terpaksa menjadikan Dante sebagai tahanan mereka. Clark dan Bellamy saat ini berada di pusat komando. Tujuannya tak lain adalah untuk membuat kesepakatan dengan Bobby. Clark bersedia membebaskan Dante dengan syarat bahwa Bobby harus melepaskan seluruh rekan-rekannya, karena jika tidak maka ia tak segan-segan membunuhnya. Mendengar hal tersebut tanpa terduga, Bobby malah memilih menyelamatkan rakyatnya ketimbang harus menyelamatkan ayahnya sendiri. Sehingga tak ada pilihan, Clark tanpa ragu membunuh Dante di saat itu juga. Listen to me very carefully. If you don't let them go, I will irradiate level 5. Go kill them all. Setelah kematian ayahnya tentu saja membuat Bobby begitu marah dibuatnya. Dan tepat di saat itu juga tanpa terduga ia mendatangi pusat pengeboran untuk melakukan apa yang semestinya. Ternyata Bobby berniat membunuh ibu Clark seperti apa yang telah ia lakukan terhadap ayahnya. Tak hanya itu, Clark yang sudah kehabisan cara menghentikan semua ini mendapati ide lebih gila dari sebelumnya. Ternyata Clark berniat memberikan radiasi kepada seluruh orang-orang yang berada di lantai 5. Walaupun kenyataannya yang terdapat di sana ada orang-orang yang telah membantu Bellamy sebelumnya dan juga anak-anak yang tak bersalah. Namun karena sudah tak adanya pilihan, Clark terpaksa melakukan hal gila tersebut. What did you do? She was innocent.